Musailamah, si nabi palsu. Nama boleh ditiru, sebutan mungkinlah disamakan, tapi hakikat tetaplah berbeda. Kata orang, Anda bisa meniru segala yang Anda inginkan, tapi Anda tidak akan pernah menjadi saya. Kiranya itulah ungkapan yang layak diberikan kepada mereka para peniru dan yang suka mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan klaim dalam materi dunia tentu sudah tidak baik dan bukanlah kebiasaan orang-orang terpuji. Bagaimana pula kiranya mengklaim dalam permasalahan menerima wahyu ilahi, sebagaimana dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Putra Bani Hanifah ini mengaku sebagai nabi. Siapakah Musailamah? Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaid Al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Thamamah bin Kathir bin Hubaid Al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Thamamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah, wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hira, Futuh Al-Buldan, oleh Al-Baladhuri. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, strong personality, pandai berbicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahmanul Yamamah, namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang artinya Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, yakni nabi palsu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari. Utusan Bani Hanifah menemui Rasulullah. Di antara metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Haudzah bin Ali Al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Haudzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Tidak lama setelah itu, Haudzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyepakati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan.
Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi SAW menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah SAW menanggapi, "Kedudukan dia, Musailamah, tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi SAW. Perkataan Nabi SAW terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW meridhai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama, Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya, dan cerdas. Siapa sangka, ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanyalah ria semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya, Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan. Futuhul Buldan oleh Al-Baladhuri, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, dan Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Rasulullah SAW berbalas surat dengan Musailamah. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh, aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami, bagian bumi tertentu, dan bagi Quraisy, bagian bumi lainnya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejemudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah SAW tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau SAW pun membalas surat Musailamah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik
adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Hubaid bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Fanatik suku Sajak pun disangka wahyu. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyamas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, "Sungguh ia seorang pendusta." Al-Ahnaf juga mengomentari, "Dia bukanlah nabi yang sebenarnya, bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi." Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talhah menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, "Sebut dia Rasulullah." "Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu," kata Talhah. Ketika Musailamah datang, Talhah berkata, "Engkau Musailamah?" "Iya," jawab nabi palsu si tukang tipu. "Siapa yang datang kepadamu?" tanya Talhah. Musailamah menjawab, "Rahman, yaitu Allah." "Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan?" selidik Talhah. "Dalam kegelapan," jawab Musailamah. Talhah berkata, "Sungguh, aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi, pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudhar." Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, Asadul Ghabah oleh Ibnu Athir, dan Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam oleh Jawad Ali. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harith bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taghlib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailamah al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailamah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di lapangan dan meminta masukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah, sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah. Keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju. Berjalanlah bersama pasukanmu, tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui."
hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman atau di Hadramaut. Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin As menuju Qoda'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Battah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailamah. Hari Aqribah. Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Aqribah. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailamah yang terdiri dari 40 hingga 60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela Nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga anak Musailamah Al-Kadzab, Syurahbil bin Musailamah. Memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang Muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat Muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan Muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pasukan besar tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memorak-morandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Thabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yamamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Hudzaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Al-Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharul Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malah memilih bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharul Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah, dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru-derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu. Di kaki, tangan, dan wajah, jasad-jasad terhempas ke bumi, berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah memegang kendali perang.
Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia Salim Maula Hudzaifah, seorang qari Rasulullah, dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Tewasnya Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara' bin Malik mengeluarkan ide nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam." Awalnya orang-orang menolak usulan Al-Bara'. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparnya ke dalam kebun. Al-Bara' pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri, dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara' ke pintu gerbang. Setelah ia membunuh 15 orang, gerbang kebun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah, kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara' menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok, sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu itu. Musailamah Al-Kadzab di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mut'im, dan seorang mujahid dari Ansar, Abu Dujanah Simat bin Khirasyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta merta luruh, larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka menyerah. Setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir, dan Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad, dan Al-Isabah oleh Ibnu Hajar. Inilah akhir dari kisah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu, hingga kini gelar Al-Kadzab atau si pendusta selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Demikian, Allahu a'lam.